Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siang hari ini di tengah cuaca panas yang luar biasa, matahari yang bersinar begitu terik, angin yang berhembus begitu kencang tapi kering sekali. Di tengah-tengah Provinsi Lampung yang sudah beberapa bulan tidak pernah menikmati curah hujan dari langit, saya bersama tim misi bersyukur tetap diberi kesehatan dan sukacita. Terima kasih untuk seluruh saudaraku terkasih dimanapun berada, satu tubuh Kristus yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dari saudaraku terkasih untuk saya dan seluruh tim misi yang terus belajar bergerak maju memberitakan Injil Kerajaannya. Terima kasih sekali lagi untuk setiap dukungan doa saudaraku. Karena dukungan saudaraku sangat dahsyat dampaknya bagi kegerakan kami untuk terus maju memberitakan Injil Kerajaan. Dalam setiap pelayanan misi penginjilan kami terus mendapatkan kuasa ekstra, supernatural power yang daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk setiap dukungan doa saudaraku terkasih. Dan terima kasih untuk setiap dukungan dana saudaraku terkasih mulai rekening misi penginjilan yang saya bagikan di kolom deskripsi di video saya. Tidak semua, tapi saya yakin dan percaya akan sangat memberkati setiap kita. Terima kasih berkat yang Anda berikan, persembahan misi penginjilan yang Anda berikan kepada kami sungguh menopang dengan dahsyat pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan melalui misi penginjilan yang kami kerjakan. Dan Tuhan Yesus semakin memberkati saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini perang antara Israel dan Hamas sudah terjadi. Saya tidak setuju jika orang berkata ini perang antara Israel dan Palestina. No. Ini perang antara Israel dan Hamas. Hamas, sebuah kelompok militan di Palestina, menyerang Israel, mengobarkan peperangan. Dan Israel sebagai negara yang berdaulat melakukan tindakan defense system, bertahan, melindungi masyarakatnya, dan melakukan counter attack. Dan saya yakin dan percaya setiap kita semua berdoa, kiranya perang ini segera berakhir dan damai sejahtera daripada Tuhan Allah segera melawat seluruh Israel dan juga Palestina, bahkan seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga di Indonesia pun semakin damai, semakin sejahtera, semakin luar biasa, dan tidak ada lagi roh-roh radikalisme dan juga intoleran. Karena saya yakin dan percaya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, Indonesia, dan NKRI adalah harga mati. Saya Indonesia, putra putri Ibu Pertiwi pasti sepakat dengan saya. Kita adalah NKRI dan kita harus pertahankan itu. Pancasila cukup bagi kita. Pancasila diberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu, di tengah cuaca yang panas, El Nino yang masih memberikan dampak hebat bagi sebagian besar Indonesia, dari Indonesia Barat sampai Timur, dan juga kasih kebanyakan orang yang semakin dingin, dan keadaan dunia yang semakin tidak baik, menggenapi firman Tuhan. Di saat hari ini saya merenungkan kepada firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang keempat. Saya mendapatkan rema yang luar biasa dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Saya rindu membagikan ini kepada setiap kita. Kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 10 dan 11 berkata begini. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perikop ini berbicara tentang ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Dan juga ini sesungguhnya adalah berbicara tentang bagaimana suasana penyembahan di sorga itu.
Bagaimana ada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana ada keempat binatang yang diciptakan untuk menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Tapi saya akan berbicara tentang sikap, tindakan yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua itu. Para imam, orang-orang kudus Tuhan itu. Bagaimana dikatakan bahwa ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan orang yang duduk di tahta itu, Yesus Kristus Tuhan. Lalu menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka ke depan tahta itu serta berkata, "Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup." Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang keempat ini jelas berbicara tentang bagaimana orang-orang kudus, ke-24 tua-tua itu mengambil tindakan, sikap, aksi yang begitu luar biasa. Di hadapan tahta Anak Domba yang Maha Kuasa yang hidup kekal selama-lamanya itu, mereka melemparkan mahkota mereka, tersungkur dan menyembah dan mengakui kemahakuasaan Tuhan, Sang Pencipta itu. Hari ini saudaraku, saya merenungkan, tidak mungkin setiap kita hanya dengan mengaku sebagai orang Kristen, kita bisa menerima surga kekal itu. Jika kita tidak menghidupi iman itu, dan kita tidak melepaskan, menanggalkan semua mahkota yang kita miliki. Mahkota kesombongan, mahkota keangkuhan, mahkota kesuksesan, mahkota hawa nafsu, mahkota yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Semua harus dilemparkan, semua harus diletakkan di hadapan tahta itu, dan kita harus tersungkur dan mengakui Dialah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu. Maka disitulah kita akan mendapat perkenanan daripada Tuhan. Karena barang siapa mempertahankan kehidupannya, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan binasa. Tapi barang siapa merelakan kehidupannya, merelakan nyawanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saya mengajak setiap kita sebagai orang Kristen, jangan lagi pertahankan egomu di hadapan Tuhan. Jangan lagi pertahankan kesombonganmu di hadapan Tuhan. Jangan lagi pertahankan keakuanmu di hadapan Tuhan. Jangan lagi pertahankan kenyamananmu di hadapan Tuhan. Jangan lagi pertahankan segala sesuatu yang kau pikir baik di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Yang kita harus lakukan, tersungkur di hadapannya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Dia sebagai Sang Pencipta. Dan mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita terus emban setiap perintahnya. Lakukan, kerjakan. Di dalam Yakobus 2:26 berkata, tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita harus kerjakan. Mari kita berjuang sampai garis akhir. Sampai kita boleh masuk ke dalam surga kekal itu. Menikmati kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Tapi sesungguhnya saya mau katakan, di saat kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita sudah membuka hati, menerima rohnya dalam hidup kita, dan kita membiarkan roh itu memimpin kita, maka kita akan menggenapi Yohanes 4:24. Kita akan menjadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan hidup dipenuhi dengan rohnya. Kita akan hidup bergerak seperti yang Dia mau, dengan kuasa tuntunan rohnya yang akan menuntun kita berjalan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Kita tidak akan pernah rasa khawatir, kita tidak akan pernah rasa gentar, kita tidak akan pernah rasa takut, kita tidak akan pernah rasa kurang. Segala sesuatunya cukup karena kita sudah mendapatkan Yesus dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah menyombongkan diri kita. Kita tidak akan pernah mempertahankan apa yang kita miliki menjadi sebuah kesombongan. Kita akan tersungkur di hadapannya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan menjadi hamba yang hidupnya berkenan di hadapan. Yuk saudaraku, mari kita berjuang menjadi penyembah-penyembah benar yang mampu menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Kemampuan kita bukan karena kekuatan kita, tapi kita mampu karena roh itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi kita akan menjadi penyembah-penyembah benar. Dan kita akan memiliki kehidupan surgawi. Bukan nanti saja di saat kita sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi mulai saat ini, di saat kita membuka hati menerima roh itu, dan kita mau tersungkur di hadapannya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui kekuatan dan kemahakuasaannya, bahwa Dia Sang Pencipta itu, maka kita sudah akan hidup dalam penyembahan,
Dan suasana surga sudah kita miliki karena kita tidak akan pernah rasa khawatir, takut, kecewa, sedih, marah, iri. Bagi kita Yesus saja cukup. Fokus kita hanya Yesus. Tujuan kita hanya Yesus. Dan kita akan terus tersungkur. Dan kita akan berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Hanya Kau yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan. Bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lama. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kekristenan bukan berbicara tentang pengakuan mulut. Tapi berbicara tentang bagaimana Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan Dia mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan kita akan terus melakukan kehendak-Nya. Dan kita akan terus tersungkur. Tertunduk. Karena Dia yang maha kuasa. Dan kita tidak punya kuasa apa-apa. Dan kita akan memperoleh keselamatan yang kekal itu. Jadi yuk pertahankan imanmu. Yuk terus maju. Yuk terus pergi beritakan Injil Kerajaan. Sampai dengan garis akhir kehidupan kita. Sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Jangan pernah kasih kendor. Gas terus. Mumpung kita masih sehat dan kuat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Bukan di saat engkau sudah tua, engkau sudah renta, engkau sudah sakit-sakitan. Gak ada gunanya. Tapi di saat sekarang, kau masih kuat. Saya masih kuat. Kita semua masih kuat. Kita masih bisa pergi. Maju beritakan Injil Kerajaannya. Dari tengah-tengah Provinsi Lampung. Saya Rifran Muhammad Paulus Tambunan bersama tim. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk setiap dukungan doa dan dana yang saudaraku berikan. Dan mari kita terus maju. Pergi memberikan Injil Kerajaannya. Salam kemenangan saudaraku. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus makin memberkati. Shalom.